Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Lelasari sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dalam presentasi dengan materi yang berjudul Pengembangan Kurikulum dalam Belajar dan Pembelajaran. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama yaitu Janji Akbar Angga Madani, yang kedua Hamidatul Alifah, yang ketiga Hasnul Farikaini, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Indah Lelasari. Dalam presentasi kali ini, pemateri pertama adalah saya sendiri, kemudian Hamidatul Alifah, yang ketiga Hasnul Farikaini, dan yang selanjutnya yang terakhir yaitu Janji Akbar Angga Madani. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian kurikulum, konsep pengembangan kurikulum, peranan kurikulum, dan fungsi kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Apa sih kurikulum itu? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai sisi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Kurikulum merupakan salah satu indikator yang menentukan berhasil tidaknya suatu pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum harus dikelola secara baik dan profesional. Selanjutnya yaitu konsep pengembangan kurikulum. Pada dasarnya, kurikulum dirancang dengan maksud mengembangkan siswa agar mampu melaksanakan peranan-peranan. Setelah diadakan spesifikasi peranan yang meletakkan batas-batas di sekitar keseluruhan domain dalam kurikulum tertentu yang memungkinkan dilakukannya identifikasi tugas-tugas spesifik dalam lingkup peranan tersebut. Suatu pendidikan tentu memerlukan kurikulum yang baik. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimanakah kurikulum yang baik itu? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sifatnya berkesinambungan. Kurikulum tersebut didesain sedemikian rupa sehingga tidak terjadi jurang yang memisahkan antara jenjang pendidikan dasar dengan jenjang pendidikan selanjutnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu peranan kurikulum. Apa saja sih peranan kurikulum? Peranan kurikulum ada 3. Yang pertama yaitu peranan konservatif, kemudian peranan kritis dan evaluatif, dan yang ketiga yaitu peranan kreatif. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi kurikulum. Apa saja sih fungsi kurikulum? Fungsi kurikulum itu ada 6. Yang pertama yaitu penyesuaian, yang kedua yaitu pengintegrasian, yang ketiga diferensiasi, yang keempat persiapan, yang kelima pemilihan, dan yang keenam atau yang terakhir yaitu diagnostik. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya bakal melanjutkan materi dari rekan saya, Indah Lelasari. Dan pendekatan dalam pengembangan kurikulum terdiri dari 4. Yang pertama, pendekatan waktu pelajaran, yang kedua interdisipliner, yang ketiga interaktif atau terpadu, yang terakhir yang keempat sistem. Landasan perkembangan kurikulum. Kurikulum merupakan wahana belajar mengajar yang dinamis sehingga perlu dinilai dan dikembangkan secara menerus dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat. Pengembangan kurikulum adalah suatu proses yang menentukan bagaimana pembuatan kurikulum akan berjalan singkatnya. Pengembangan kurikulum adalah suatu perbuatan kompleks yang mencakup berbagai jenis kehidupan. Dan yang terakhir, ada beberapa faktor-faktor menentukan pengembangan kurikulum. Yang pertama landasan filosofis, yang kedua landasan sosial budaya, yang ketiga landasan pengetahuan dan seni, dan yang keempat landasan kebutuhan masyarakat, dan yang terakhir yang kelima landasan perkembangan masyarakat. Mungkin itu aja yang penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Pertama, prinsip relevansi. Relevansi berarti sesuai antara komponen tujuan, isi atau pengalaman belajar, organisasi, dan evaluasi kurikulum serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2. Prinsip kontinuitas. Evaluasi dikembangkan secara berkesinambungan. Prinsip ini menghendaki pengembangan kurikulum yang berkesinambungan secara vertikal dan horizontal. 3. Prinsip fleksibilitas. Para pengembang kurikulum harus menyadari bahwa kurikulum harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat dan waktu yang selalu berkembang, tanpa merombak tujuan pendidikan yang harus dicapai. 4. Prinsip berorientasi pada tujuan. Tujuan kurikulum mengandung aspek pengetahuan, keterampilan sikap, dan nilai. Selanjutnya, strategi perubahan kurikulum. Strategi perubahan kurikulum merupakan suatu metode, teknik, siasat, atau alat yang dipergunakan untuk melancarkan proses belajar mengajar, atau yang disingkat dengan istilah PBM, suatu perubahan kurikulum dalam konteks sosial. Dalam hal ini, para pendidik dan tenaga kependidikan lainnya harus memahami apa yang dimaksud dengan perubahan kurikulum dan sejauh mana peran dalam perubahan tersebut berpengaruh terhadap pembelajaran pada satuan pendidikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janji Akbar Ramadhani dari kelompok 6. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan membahas tentang beberapa poin, yaitu yang pertama, A. Perubahan kurikulum. Nah, pengertian kurikulum meliputi objek kurikulum, sasaran, substansi, metode, dan cara menguji hasil belajar. Dalam konteks tersebut, kasus perubahan kurikulum, faktor yang perlu diperhatikan adalah mata pelajaran dan faktor lingkungan serta tingkat kependidikan tertentu. Kemudian poin selanjutnya yaitu sistem sosial. Nah, dalam strategi perubahan dan pengembangan kurikulum, konteks sosial tidak dapat terlepas. Artinya, sistem sosial yang ada di masyarakat berpengaruh langsung dalam perubahan kurikulum. Nah, artinya jadi kurikulum sebagai rekonstruksi sosial mengutamakan kepentingan sosial di atas kepentingan individu. Nah, tugas kurikulum yang demikian itu bukanlah sesuatu yang baru, akan tetapi selalu merupakan suatu bagian dari fungsi pendidikan, karena pendidikan selalu berkaitan tujuannya dengan masa mendatang dan masa yang akan masa kini dan masa yang akan datang, seperti itu. Kemudian poin selanjutnya yaitu komponen pelaksana kurikulum. Nah, seperti yang kita ketahui, komponen pelaksana kurikulum ini untuk menetapkan semua tugas yang relevan dalam pengembangan kurikulum. Ada beberapa komponen pelaksana kurikulum yang memainkan peran penting. Jika tidak ada pemahaman yang memadai mengenai peran dari masing-masing komponen pelaksana kurikulum ini, jika tidak ada pemahaman yang memadai mengenai peran dari masing-masing komponen pelaksana kurikulum ini, maka akan menemukan kesulitan, yaitu peran masing-masing menjadi kompleks. Peran dari masing-masing komponen pelaksana kurikulum ini maka akan menemukan kesulitan, yaitu peran masing-masing menjadi kompleks, sehingga derajat pertimbangan menjadi meluas ketimbang pengetahuan mengenai prosedur. Perilaku kognitif bertambah dalam hubungan perilaku psikometrik. Generalisasi menjadi penting untuk perilaku. Nah, sehingga komponen ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, masyarakat adalah kehidupan masyarakat
berlandaskan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya. Sebagian nilai tersebut lestari sebagai lagi terus berubah sesuai dengan perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi. Nah, masyarakat pula yang merupakan sumber nilai yang memberikan arah normatif terhadap dunia pendidikan. Dan masyarakat pula dan kehidupan masyarakat pula ditingkatkan mutunya oleh individu yang telah mampu mengembangkan dirinya melalui pendidikan. Nah, dan kemudian komponen yang ketiga yaitu subjek didik. Subjek didik ini yaitu bertanggung jawab atas pendidikannya sendiri berdasarkan wawasan pendidikan seumur hidup. Subjek didik memiliki potensi psikis yang berbeda sehingga setiap subjek memelihara pembinaan. Komponen yang terakhir yaitu yang ketiga, pendidik atau guru, yaitu guru adalah agen pembaharuan. Karena itu diharapkan guru jangan ketinggalan informasi. Guru berperan sebagai pemimpin dan pendukung nilai masyarakat, dan guru juga sebagai fasilitator memungkinkan terciptanya kondisi yang baik untuk belajar para subjek didik. Dan guru juga bertanggung jawab secara profesional untuk meningkatkan dirinya sendiri. Nah, ketiga komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, di mana dituntut adanya suatu kerjasama yang baik dalam mencapai suatu tujuan yang telah digariskan dalam kurikulum. Nah, terus kemudian diharapkan dengan adanya usaha yang semaksimal mungkin ini dapat meningkatkan taraf pendidikan di negara kita. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan ini mungkin juga terakhir atau presentasi terakhir dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.